Halo bosku, jumpa di kesempatan kali ini ya. Ini sengaja saya dapat saya mau memflorkan atau mensosialisasikan cara memfungsikan trafo bawaan Sony. Cuman ini nggak terlalu besar ya. Sony yang nggak terlalu besar dengan kode HCD GN77D. Bukan GNZ ya, GN77D 220 watt. Ini kondisinya sudah cacakan, kabelnya ndak ada. Ini kok udah udil-udil ya. Nanti kita bongkar aja, makanya nggak bisa nyoba dibongkar. Sudah saya cek ya seperti ini. Nanti biar agak mudah ya. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Seperti ini bosku dalamannya. Ini masih kotor banget. Iya. Tuh kelihatan trafonya ya. Mohon maaf, memang saya bikin di outdoor. Oh betul bosku, seperti ini ya. Kita lepas saja. Nanti sekalian saya perlihatkan cara ngetes trafo baru. Bentar ya. Sudah dipotong. Nanti agak panjang durasinya ya, tanpa saya potong ya. Karena ini nanti hanya saya kompres videonya, langsung saya tanpa editing ya. Makanya video saya nggak begitu bagus karena nggak saya editing, kameranya juga jadulan. Ini kita lepas dulu, nanti kita tes mana kita cari pin out untuk ini ya, untuk cari 110 220 dan mana tegangan outnya. Oke, ini harus bongkar semua bosku. Wah lupa tadi nggak bawa sekalian obeng obeng baterai ya. Nggak apa-apa, pakai manual aja. Bongkar segini agak lama dikit ya. Kalem-kalem yang penting kelakon gitu ya. Ini seperti itu. Beli seperti ini selama yang saya beli sih jarang terjadi dapatlah trafo terbakar ya. Dapat trafo terbakar itu jarang dan nggak pernah sih selama ini. Kecuali dari pemilik awalnya keliru dalam pemasangan atau pemilihan saklar ini. Tegangan di Indonesia ini kan untuk PLN kan rata-rata 220 volt kan. Dan 220 itu yang standar, kalau ada naik turunnya itu mending dikasih 230. Ini kan channel 230 atau 240, 220 dan 110 atau 120. 120 nya nggak usah dipakai ya, karena di sini nggak ada tegangan PLN segitu. Oke, salam seduluran Selawase by Pak Yul Service TV, Tanjungan Triharjo, Gresik Selatan, Jawa Timur. Loh, memang seperti ini polo. Oke, kita pinggirkan dulu ya. Seperti ini. Oke, kita pas dulu bautnya. Oke, saya lepas dulu, sabar ya. Sudah pernah dibongkar nih polo. Bongkar. Kelihatan dari PSU nya sudah berantakan ini, kacakan. Nah, ini minggir dulu, masih ada yang tersisa. Bentar, saya lepas juga sekalian. Nanti lepas trafonya itu ya. Ribet sekali boleh ya. Alat adalah ini yang lepas dari situ. Ini aja bos. Minggir dulu ya. Yang ngerasa-ngersakan atau minat impactnya GN77 sama dengan GN88 ya, ada GN77 GN88. Kembali ke topik, masih kelihatan ya trafonya ya. Trafo segini dengan tinggi kisaran berapa ya, ini di bawah 14 cm, di bawah 15, 10 ampere murni ya, besar. Oke, kita lepas saja langsung. Lepas baut 4 ini. Kotor ya dalamnya. Ini biasanya bisa difungsikan atau dihidupkan. Cuman kalau kondisi PCB sudah kerak-kerak hitam seperti ini, mending di retel seperti ini, dijual terpisah ya.
Saya juga ada toko Shopee. Juga ada toko Shopee. Oke, kita anggirkan dulu ya. Ini bentuk depannya, tampilan depannya. Tidak ada tutupnya, DVD juga tidak ada. Minggir ya. Nah, IC seperti ini yang G2 bolo. Tuh, IC-nya itu. Itu kalau di BTL enak banget buat handle 12, infabulus buat vokal-vokal, dibuat apa ya? Isi intinya dibuat nada-nada yang jernih ya. Clarity banget itu. Tanggirkan dulu. Kita langsung fokus di sini ya. Ini trafonya. Ukur aja sebung korean saya tadi di mana? Ini tingginya sekitar, bentar ya, saya ambilkan meteran aja. Sebentar bosku, dadaan ya, dadaan namanya. Kita ukur aja ya bareng-barengnya. Berat ini, biasanya di atas 5 kilo ya. Tinggi pin cushion 15 cm 15 cm ya, tingginya 15, di atas 5 kilo ini kita tes dulu atau kita lepas dulu aja seperti ini. Kalau sudah kerak seperti ini jangan lupa dikerik dulu ya, ininya dikerik dulu biar mudah. Nanti timahnya kita tambah timah baru, kemudian kita solder, kita sedot ya. Ini kerik dulu biar ada kelihatan timah lama yang ada kerak korosinya bisa langsung mencair ya kalau kena solder ya. Nih, kita lepas saja dulu ya. Oh mudah, jadi kalau ada keraknya caranya dikerik dulu, kerak lama kan ada korosi kropos gitu ya, kerak. Nanti kita hilangkan keraknya, kita tambahin sedikit-sedikit timah baru, nanti kita sedot. Ini langsung ya. Sudah ada di link-link yang lainnya di di channel saya, itu cara memBTL power IC STK itu sudah saya buatkan ya. Salam buat rekan-rekan seprofesi, terutama yang ada di Indonesia, juga yang ada di negeri tetangga. Sebenarnya banyak permintaan juga untuk spare part seperti ini ke luar negeri, cuman saya nggak punya link penjualannya ke luar negeri. Ada di Sri Lanka, India itu juga banyak yang cari sih, cuman saya nggak punya link penjualan lewat ke luar negeri. Cara pengirimannya juga saya belum mempelajari. Oke, langsung aja saya lepas ya, satu persatu. Bismillah. Agak lama ya, jadi ini murni, jadi Anda biar paham juga cara kelihatan ya, atau kurang dekat ini aja nggak ya, jadi seperti ini memang saya desain gini aja tanpa saya edit nanti videonya. Gimana caranya agar pin-pin ini bagus ya, tanpa dipotong ya, disolderi seperti ini, disedoti satu persatu. Nanti hasilnya juga cantik ya. Ini 10 ampere. Kerak pula.
Nah seperti ini, pelan-pelan aja, nanti ngangkat ke atasnya juga pelan-pelan, barangkali masih ada timah yang melekat pada pin cautionnya. Siapkan avometer nanti ya, jadi kalau ngetes seperti ini, kalau masih belum tahu, kalau seperti ini sih enak, ada tegangannya, cuman kan kumparannya mana kan belum tahu ya. Nah seperti ini kan ada VH, VL, GND, VL, VH, jadi nanti di sini nih biasanya 5 pin ini satu kumparan, tapi ada kumparan lain nanti juga bisa ditambahkan kalau memang sama besar tembaganya. Sabar bolo ya, karena ini memang nggak saya potong, nanti videonya saya langsung saya kompres saja biar nggak terlalu besar dalam mengunggah filenya. Nanti saya kompres agar filenya menjadi banyak berapa MB gitu aja. Oke, ini oke, tampaknya. Nah, ini loh bolo, penampakannya bolo ya. Oke, jadi kalau seperti ini, kalau mau nambahkan itu bisa bolo. Nah, ini ya, nanti kita tes ya. Biasanya pin seperti ini nanti kita cari dulu, nanti bisa ditambahkan. Oke, nanti tak ulangi caranya. Di atas 5 kg kita bersihkan dulu keraknya. Jadi sebelum seperti ini nanti masih terawangan aja, kalau sudah hafal sih enak tanpa avometer ya. Kalau sudah hafal dan kalau saya seperti ini sih hafal. Contoh seperti ini, oke. Ini urut aja nanti ya. Nah, seperti ini. Ini biasanya pin nolnya kan ini, pin biru ini ya. Nah, seperti nanti yang dibuat patokan ini. Nah, aku ini belum saya bawa juga bro. Terus saya ulang yang minat trafo 8 ampere ya. 8 ampere, 6 ampere murni, X Aiwa. Saya biasanya memang carinya yang besar-besar ya, terutama volt besar atau yang ampere besar. Yang kecil-kecil ya ada sih sebagian. Seperti ini, mainkan avo ya. Ukur dengan ohmmeter. Nanti cari hambatan yang paling agak ohmnya besar ya. Kelihatan ya dari situ ya. Oke. Seperti ini. Pintu pertama nolnya sini. Kita cek sini resistansinya berapa. Hanya 2,4 ohm. Yang ini 4,4. Agak banyak muatannya, hambatannya. Yang ini 4,8. Oke. Langsung saja di sini, yang pin ini daripada nanti keliru, mending dipotong aja. Ini ya, potong ya. Urut netral. Kalau dari sini, ini berarti 0, 0, 110, 220, 240 atau 230. Kita potong aja yang ini. Seperti ini, biar nggak keliru. Tuh, agak potong. Udah kelihatan toh, main 0, 220, 230. Terus caranya, oke. Menentukan pin mana yang satu kumparan, yang kumparan beda-beda, terus ada lagi yang nanti jauh tapi juga terikut satu kumparan, cuman ampernya kecil. Sekarang kita fungsikan ini dengan bunyi bip. Bip aja ya. Kedengeran ya? Atau saya turunkan dulu tripodnya sebentar, agak gerak ya. Maaf, kameranya kamera jadul dan nggak ada stabilizernya. Oke, seperti ini biar enak bolong ya, agak dekat ya. Oke, bunyi bip aja, terdengar ya? Ya gini aja, dengar ya. Kita cek dari kumparan yang besar-besar dulu, mana yang satu kumparan dan mana yang beda kumparan. Oke, seperti ini aja. Dari pin sini kita geser sebelahnya, satu kumparan.
satu kumparan. Nah ini ada lagi, ini nanti ikut kumparan yang ini, lihat ya, 1 2 3, otomatis ini ground nanti CT nomor 3, 1 2 3 4 5, dan tadi kita cari lagi mana tadi yang ada di sini yang jauh. Oke, di sini juga ikut kumparan sini ya, CT nya tetap ikut ini, jadi nanti sini tunggal, ini tidak ada temannya, ini nomor 3 dari sini, ini tidak ada temannya nggih. Ini biasanya ada tegangan kisaran 30 volt, 30 ke atas ya, 28 volt, 30, 33, 34, 36 tergantung nanti. Induknya di sini CT-nya CT VH VH CT VL VL. Jadi ini dari 15 ini. Nah, ini ya, kita ukur aja. Nanti yang 5 pin ini tuh 2 3 4 5 itu juga satu kumparan. Ada lagi mencolot di sini satu. Ini kumparan juga ikut sini, cuman ini nanti hubungannya 0 sama ini nanti. Ini dibuat nolnya 0 sama ini, jadi hanya tegangan tunggal gitu ya. Oke, kita beralih dulu sebelum nanti ngetes. Kita lewati yang 1 2 3 4 5, berarti habis ya 5 ya. Sekarang yang ini sebelahnya, anginnya buanter bolo. Yang ini mana hubungannya? Oke, tidak ada. Ini kumparan terpisah bolo. Sebelahnya yang 5 pin ini tuh 2 3 4 5, ada 1 2, ini terpisah ya, ini single maksudnya, bukan CT. Terus sebelahnya kita ukur lagi, single lagi, ini dan ini tidak berhubungan, satu kumparan. Yang ini ikut sini, kemudian ada 2 ini, ini ada 2 ini satu kumparan, jadi ini nggak ada hubungannya ke sini. Ini biasanya sekitar 0,4 0,04 0,5 gitu aja itu ya. Nah sekarang kita tes pakai trafo, pakai langsung listrik. Saya sengaja buat seperti ini ya. Pintu pertama tadi sini, tak kasih ada timah biar enak. Timah biar agak besar ya, biar buat seperti ini. 0 220 230, otomatis nek pakai 0 dan 230 sing jelas outnya sini nanti berkurang, turun karena inputnya pakai hambatan yang besar. Kita colokkan, jangan lupa membaca sholawat dan bismillah ya. Itu kalau beragama Islam, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kalau orang Islam jangan lupa baca basmalah, baik sholawat bolo, baik klerus terus cekak kaget nih meledos gitu ya kalau meleduk ya. Itu hanya candaan intermezzo aja biar tidak sepaneng ya. Oke, saya inputkan di 0 dan 220 seperti ini ya. Enak ya, transparan ya, nggak ada yang saya edit loh, ini langsung Anda cermati aja. Saya tak nyumet rokok dulu loh. Cabut ya biar nggak anu. Listriknya saya colokkan dulu ke listrik nih dengan membaca bismillah sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, dan juga untuk kawan-kawan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Barangkali nanti ada shot seperti ini tidak meledak gitu ya, tidak sampai jeglek meteran listrik dan lain-lain, itu makanya harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh oke, sudah saya colokkan, nggak meledak, berarti bagus. Kemudian mainkan AVO di skala AC, bukan DC ya, AC ini saklarnya. AC itu tegangan yang keluar dari trafo sebelum masuk diode. Enak yang mana? Sini, enak yang sini aja ya, kelihatan ya. Nah gini, akan jelek korek bolo, maklum bolo, tukangnya juga tukang awur-awuran ini ya. Oke,
ini sudah ada tegangannya. Nggak akan saya lepas dulu sebelum nanti saya cek ini. Kalau seperti ini, kalau tegangannya kecil nggak akan nyetrum ya. Tapi kalau Anda sudah jumper seperti ini, VAC-nya pun nanti keluar tegangan agak besar ya. Kalau masih sekitar di bawah, kan jarang ada trafo ini yang di atas 60 volt, kan jarang. Kita mulai dengan yang saya tunjuk tadi. Kita ukur 1, 2, 3, 4, 5. Pin tengah ini ya ada tetangga nyapa. Lihat avometer. Probe ini saya arahkan ke tegangan VH. Tuh waga. Oke, keluar 42,27. 42,27 ya. Seperti itu. Kemudian yang sini 42, samalah karena ini naik turunnya voltase ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang sini VL nya ketemu berapa? 24. Yang sini tadi ada tegangan 1, yang nolnya ikut sini, kita tes di sini. Nah, betul kan? 36 kan? Oke. Jadi ini tergantung juga tegangan PLN yang masuk. Kalau pas drop gitu mungkin bisa turun. Tapi standarnya biasanya 43 biasanya. Kemudian yang sini bolong. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, ada satu kumparan lagi di sebelahnya. 15. Kemudian di sini lagi ada 12. Yang ini dua pin terakhir ini 4,5. 4 volt lah. 4 volt itu kalau dijadikan diode, dikasih elko 1, dikasih elko 10 volt 1000 mikro gitu ya, dikasih diode 1 lah. Kalau masih AC seperti ini bolak-balik bisa bolo. Diode dikasih sini bisa, dikasih sini bisa. Itu 4,5 atau 4,4 kali 1,414, hasilnya berapa ya, itu DC-nya ya. Contoh 42 volt atau di sini tadi ada yang 12 volt ya. 12 volt, 0 dan 12. Nolnya bisa pakai sini, bisa pakai sini, gitu ya. Kita ulang lagi. Kalau masih AC seperti ini, umpama diode sama pasang di sini, mainnya di sini gitu ya. Ini kan satu kumparan ya, single. Tapi kok nggak keluar tegangannya masuk ke kaki plus elko, dibalik aja diode kasih sini, ini yang mainnya gitu aja bolo. Ya, enak ya. Nggak akan terbakar, pokoknya Anda nggak keliru dalam pemasangan. Terus sebentar saya cabut dulu. Ini kalau pas tegangan PLN naik, HZ-nya mungkin bisa 50 lebih, nggak sampai drop di bawah 50. Kadang sempat juga terjadi ya. Kita lihat aja ya HZ-nya PLN sekarang berapa ya. Jam segini ya. Di tempat saya. Kita lihat HZ normalnya 50 bro. HZ-nya berapa sekarang? Oke. Nah, turun kan? Betul kan? Makanya tegangan turun gitu loh. Kalau ini nanti normal di 50. Nah, pas 50 tadi lah ini loh. Kalau pas 50 seperti ini kadang-kadang ini naik. Kadang-kadang naik di 43. Itu standarnya 43 volt itu. Kita ulang lagi ya. Oh, masih 42. Tapi di sini voltasenya kadang juga naik turun, wajar lah ya. Karena penggunaan juga banyak. Nah, sekarang kita rubah inputnya 0 pancet ya, tetap kita rubah input AC-nya pakai yang 230. Nanti yang 42 volt itu jadi berapa? Yang pasti turun ya, bolo. Oke, saya colokkan lagi. Seperti ini. CT. Yang tadi tegangan 42 jadi berapa? 38,5. Nah, yang 24 volt tadi jadi berapa? 21. Kalau tegangan PLN di tempat Anda itu di atas 230 ke atas, sampai mendekati 235, 240 volt ya, AC listriknya harus bolak-baliknya. Itu mending dikasih input ini. Kecil pun nggak apa-apa, yang penting ampernya kan masih memadai kan. Nah, cara hitung kekuatan trafo ini gimana? Ini bolo ya. Tak ambil kalkulator bolo. Sebentar bolo, nggak skip ya. Wes langsung ya wes. Nih.
Ini trafonya 10 ampere murni ya, dengan berat 5 kg ke atas. 10 ampere murni, tembakannya juga besar. Ini bisa ditambahkan dengan ini, bisa ditambahkan dengan ini. Jadi ini ditambahkan tegangan 1, yang mana tadi? Yang ini bisa ditambahkan tegangan satunya. Jadi 42 volt tadi bisa naik ya, bisa naik. Oke, sekarang cara mengetahui berapa sih kekuatan trafo ini. Trafo ini berapa? Kalau dihitung korek ini kan 10 ampere ya. Sak gini bolo. Ya, tak iringan sebentar ya. Nah, ini lunasnya segini. 10 ampere ya. Bukan 5 ampere, 10 ampere. Tinggi loh. Tinggi banget. Memang ini posisi kameranya aja yang nggak bener. Ini deh bro. Wah, ya. 10 ampere murni. Yang minat nanti bisa minta di link penjualan Shopee di komentar ya, di deskripsi apa. Kalau bisa nanti coba saya tempelkan di deskripsi mungkin ya. Ini cara mengetahui kekuatan trafo ini. Nanti mungkin disesuaikan dengan power BTL Anda itu bisa. Kita belajar sama-sama nggih. Mengabaikan yang master, bukan saling menggurui, biar kita juga sama-sama pinter. Perhitungan ini juga saya nggak tahu ya dari mana dulunya. Yang jelas wong pinter-pinter wong kono, negara lain, negara kono, negara tetangga kono biyen nggawe ini seperti ini atau membuatnya perhitungan seperti ini. Di kalkulator yang di toko kalkulator. Segini. Tapi kayak ikut gini ya. Oke. Kita hitung tadi, kelihatan ya? Pak Yul, itu trafo itu 10 ampere CT petang puluh loro kuat di handle pirang driver utawa nek di BTL itu main pirang set gitu aja. Kalau Anda masih ragu dengan trafo ini, nggak usah diragukan ya, biarpun 10 ampere. Bodinya nggak sama dengan trafo toko ya, lebih kecil karena pabrikan luar negeri. Tapi yang pasti ini sama juga dengan trafo yang di pasaran yang bodinya besar, yang murni itu ya. Masuk kalkulator lagi. Kita hitung sama-sama. Bismillah. 42 volt. Diingat-ingat ya. Kalikan perhitungan per watt RMS-nya ya. 1,414. Hasilnya 59. Ini kalau pas satu daya 42 volt tadi out dari trafo. Kalikan ampernya bolo, 10 ampere. Trafo ini bisa mengeluarkan kekuatan trafo ini 593,88. Kita bulatkan aja dek 594 watt. Makanya kalau ada trafo saya ini segini loh, 5 ampere murni, CT-nya 32, sangkene pakai 4 set kanan, 4 set kiri. Ini besar ini wattnya. Nah, itu jangan percaya. Tentukan dulu PSU, terutama trafo, dan sesuaikan kiproknya berapa ampere dan elkonnya berapa mikro ya. Tuh tadi ketemunya kekuatan dari trafo ini 593, kita bulatkan 594. Cara mainnya gimana? Ini polo. Kalau segini kan hampir ke 600 watt ya. Ya, hampir ke 600 watt ya. Mending kita sisihkan gini. Kalau Anda membuat power BTL 600 watt itu karakter transistor apa yang cocok dengan keluaran 600? Ini kita bulatkan aja ke besarnya 600 watt gitu aja. Kalau dapat Toshiba yang murni keluarnya sekitar 150 watt per set. Nek 593 hampir 600 watt kan berarti perlu kalau mono ya, kalau mono. Driver apa yang bisa dibuat bisa keluar 600 watt lah. Pakai 4 set transistor Toshiba. Nah, berarti pakai Toshiba itu aja. Drivernya terserah jenengan, terserah Anda, entah pakai MCRD atau driver lokalan apa yang bisa keluar watt di atas 500. Pakai 4 set Toshiba itu bisa keluar 600 watt. Oke, sebenarnya ini masih kedodoran sedikit. Bukan kedodoran ya, kalau trafo Bandung gak ada kedodoran, kekurangan. Karena apa sih, kita hitung hanya ketemu 59 berapa tadi, 593 ya, 594 watt kekuatan trafonya. Nah, kalau dipakai driver mono pastikan sesuai dengan out finalnya, biar enggak ibaratnya besar pasak daripada tiang. Jadi ibaratnya gini,
kanggo nyuplai kebutuhan berapa. Nah ini powernya harus pakai transistor Toshiba main di atas 5 set. Kita hitung aja nek bener-bener wattnya sesuai dengan datasetnya 150 watt kalikan 5 ya harus ketemu 750 watt bolo gitu ke. Nah kita mainin logika saja, bukan maksud menggurui yang lebih pintar dari saya ya. Saya hanya membagikan sedikit ilmu. Pak Yul seperti itu yang cocok aja ya, cocok aja dimainkan enaknya gimana. Mending ini saman kasih lebihan itu gini caranya. Saman kalau pingin tenaga nih badak banget. Contoh ya, yang banyak di pasaran untuk kawan-kawan yang untuk power rumahan atau terasan kan biasanya pakai driver SOC 506 atau 504 tune resist itu ya. Nah, kalau Anda nggak mau pakai Sanken, kita mau bicarakan dari awal topik tadi kan Toshiba. Terserah lotnya, lot 524, lot 316 atau lot berapa. Berarti Anda cukup butuh satu driver itu di handle apa tadi ya? Ini kan sekitar hampir 500 ya, 600. Satu driver itu kasih aja 3 set Toshiba loh. Itu malah lebih enak karena dia masih mempunyai tenaga simpanan. Jadi nggak terlalu dipaksa. Kalau 3 set Toshiba ketemu 450 watt bolo. 450 watt. Sedangkan kekuatan trafo kita tadi kalau dites bareng-bareng ketemu nih 593. 3 set 450. Cara nih satu driver dengan kelas AB ya, apalagi kelas AB, satu daya PSU hanya satu tunggal simetris lah, satu PSU simetris. Kita ambilkan CT dan 42 pakai elko yang besar-besar itu 100 volt 15.000 mungkin, pakai epsilon, kiproknya pakai yang original seperti ini kan biasanya original tuh. Kemudian atau beli di toko, cari yang bagus aja ya kiprok biar nggak ada arus balik atau konslet. Satu driver SOC 506 tune resist atau 504 tune resist, angkat 3 set transistor berarti ketemu 450 watt. Kalau bisa nanti dibuatkan lagi tagangan lagi, PSU lagi, elko lagi, dibuat handle driver satunya. Angkat juga sama 3 set. Nah, itu nanti dibuatkan filter BTL, dikeluarkan out 1 speaker 8 ohm nanti akan terbaca otomatis 4 ohm. Ampuh loh. Saya aja kalau tes-tesan seperti ini itu pun mampu saya BTL buat hajar speaker 18 in loh. Apa 15 in loh. Itu ya. Yang itu juga STK. Jadi saya keluarkan 3W seperti itu rata-rata saya BTL. Memang kekurangan BTL itu boros dek listriknya ya. Kalau pakai genset juga boros, kalau pakai listrik juga boros. Tapi kan tenaganya enak, nyentek ke dada gitu loh. Tenaganya kenceng. Jadi yang dimaksud tadi ini driver 1 pakai 3 set Toshiba, driver 1 pakai 3 set Toshiba, inputnya LR-nya pakai preamp BTL. Kemudian outputnya diambilkan output dari plus speaker 1 dan plus speaker 1 nanti kan dicolokkan ke out speaker protector gitu aja. Tadi untuk menghandle speaker 1. Karena apa? BTL 2 driver itu diambilkan plus dan plus speaker itu namanya terbaca 4 ohm ya, 4 ohm. Jangan dikasih speaker double paralel yang nanti terbaca 4 ohm, bahaya, kasihan ya. Karena memaksa kinerja ini dan juga driver serta TR finalnya. Seperti itu. Itu lebih mujarab Anda. Caranya yaitu tadi, tak ulang lagi ya, review barangkali ada yang belum paham. Kalau bisa biarpun panjang durasinya, kalau bisa jangan di skip bolo ya. Memang ini saya desain di atas setengah jam loh ini. Ya, tanpa saya edit tanpa saya potong nanti. Nah, ini loh CT 42. Kalau kelas AB kini buatkan tegangan ke arah PSU yang ada diode dan 2 elko yang bagus-bagus lah. 4 elko terserah kalau dananya mencukupi. Kemudian untuk handle atau mengangkat satu driver yang lagi sini ke satu pakai diode dan elko, pakai driver 1 dan 3 set Sanken atau Toshiba tadi. Nah, itu nanti buat ajar satu speaker 15 in. Wah, dadanya sampean enak bolo. Jadi kalau pas nyetel dangdut itu kok dutnya juga enak. Kalau dipakai subwoofer juga entakannya rendahnya itu
Geremetan nada frekuensi rendah, low kan rendah ya. Itu iso gitu loh, enak bolo. Gitu ya. Terus tak ulang lagi. Umpama samen kok pingin anu lagi. Trafo Bandung ini kan ada CT24 tadi. CT24. Pingin membuat tadi 2 driver dibuat hajar speaker 15.1, Anda buat lagi satu buat channel lagi juga ingin di BTL. Yang 24 kan nganggur bolo. 24. Ya. Ini bisa difungsikan untuk driver lagi. Contoh, Anda menggunakan driver lain yang jenis-jenis M2 Bostrap itu ya, kecil, disuplai kecil, kemudian nanti dikasih mungkin pakai Toshiba hanya ya 2 set gitu aja lah. Toshiba 2 set atau mungkin pakai apa ya enaknya Sanken 1 set. Lah itu nanti juga di PTL akan keluar satu. Itu nanti enak juga. Jadi satu trafo itu enak nanti. Kemudian yang 12 ini bisa dipakai untuk tegangan fan, kipas gitu ya. Yang 14 terserah sama fungsikan buat apa. Nah, kalau ditambahkan atau dicampurkan nanti di link yang lain sudah saya di postingan saya yang lain itu juga sudah saya buatkan video tutorialnya cara menambah ini. Itu nih kalau seperti ini kan sama besar ya, Bolo. Oke, angkatnya dulu ya. Nah, oke. Ini kita lihat aja tembaganya, Bolo. Tembaga yang ini, Bolo. Yang ini dan ini kan satu komparan. Ini lihat tembaganya. Gede loh, Bolo. Gede ya. Gede. Ini dan ini gede. Ini dan ini gede. Padahal ini satu komparan. Ini bisa ditambahkan ke sini, Bolo. Gitu loh. Tergantung mana yang mau Anda tambahkan. Seperti itu, guys. Nah, jadi kalau anda menginginkan trafo seperti ini, nanti saya buatkan link Shopee saya di deskripsi atau mungkin di kolom komentar gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Kita belajar bersama-sama. Barangkali ada yang belum paham dan mempunyai barang seperti ini masih ada di kolong meja atau dikasih di belakang rumah, di samping rumah, di luar gitu ya, nggak dipakai, daripada nggak difungsikan, silakan terapkan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Mohon dibagi link saya ini ya ke yang lain agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga sama-sama memberi pemahaman kepada yang belum paham atau belum tahu. Saya ini ini saya Bolo. Nah ini loh wajah saya seperti ini, kunceritan tukang Drearjo kunceritan ya saya ini seperti ini, awut-awutan loh ya. Nih ini saya juga lagi di perumahan di Kaflingan Lengan, Kafling 7 itu ada logonya Pak Yul Service ya. Cuman ini saya redupkan. Nah itu ada nomor teleponnya juga ya. Saya masih menempati seperti ini, alam seperti ini, tapi sudah banyak penghuninya juga. Sukses buat semuanya. Disambung di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.